Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramowijaya, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Pada video kali ini yang ingin saya tampilkan yaitu kita bagaimana cara menghitung elastisitas permintaan. Apa itu maksudnya? Elastisitas permintaan yaitu berapa besar pengaruhnya ya harga terhadap jumlah barang yang diminta atau dibeli konsumen. Berarti kalau begitu, untuk menghitung elastisitas permintaan ini kita menggunakan rumus koefisien elastisitas permintaan yang mana lambangnya adalah E, koefisien. Koefisien elastisitas permintaan itu lambangnya E, dan D ini adalah lambang permintaan. Jadi untuk menghitungnya rumusnya koefisiennya elastisitas permintaan itu ED. Yaitu bagaimana cara menghitungnya? Yaitu rumusnya, karena kita ingin mengetahui berapa perubahan permintaan akibat perubahan harga, maka persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan P, lambangnya delta Q dan delta P. Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan. Untuk mencari persentase delta Q berarti perubahan Q dibagi dengan Q awalnya. Dan persentase perubahan P berarti perubahan P delta P dibagi dengan P awal. Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan lagi. Dalam prinsip matematika, kalau dia pembagian seperti ini, maka delta Q per Q dikali, karena dia ini membagi, maka dikali P-nya pindah ke atas, kemudian dibagi dengan delta P. Nah, rumus ini masih dapat kita sederhanakan supaya kita mudah mengingatnya. Karena dia bersifatnya perkalian, maka dia bisa kita jadikan seperti ini. Delta Q per delta P. Nah, ya kan? Yang Q-nya pindah ke sini seperti ini. Delta Q per delta P kali P per Q. Rumus inilah yang paling sering digunakan di dalam menghitung koefisien elastisitas permintaan. Oke, nah, rumus karena ini yang sering dipakai, maka saya lingkarkan saja rumusnya buat Anda. Berarti yang kita pakai nanti adalah rumusnya seperti ini. Delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, untuk memudahkan kita cara menghitung koefisien elastisitas permintaan ini, maka akan saya buatkan contoh soalnya. Ya. Yang pertama, kita buat contoh soalnya seperti ini. Misalnya soalnya sudah saya sederhanakan, pada saat harga misalnya Rp200, ya, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen sebanyak 100 misalnya, ya kan? Nah, gitu. Kemudian ketika harga naik, ya, naik menjadi 240. Karena harga naik, maka permintaannya yang kedua turun, ya, menjadi tinggal hanya 90. Nah, harga naik ya, dari P1, P awal 200 naik menjadi 240, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau dibeli konsumen turun dari 100 menjadi tinggal hanya 90. Nah, untuk menghitung berapa besar koefisien elastisitas permintaan daripada contoh soal ini, kita gunakan rumus ED ini. Nah, ED sudah saya katakan tadi, rumusnya kita pakai adalah yang ujung ini, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q, ya kan? Nah, kita masukkan saja angkanya. Sebelum kita masukkan, untuk mempermudah, kita hitung dulu delta Q-nya. Delta Q itu artinya berapa berubah Q-nya. Kita lihat di sini. Dari 100 menjadi 90, maka perubahan Q-nya nilainya sebesar 10. Ya kan? Kemudian kita hitung juga delta P. Delta P itu artinya berapa? Berubah 200 menjadi 240, itu berubahnya berapa? Nilainya berubahnya 40. Nah, kita masukkan angka ini dan angka ini, ya. Berarti rumusnya, cara menghitungnya lagi, ini.
Delta Q-nya kita sudah tahu 10. Delta P-nya sudah tahu dari nilainya 40. P awalnya, ya kita pakai P ini, P awalnya 200. Ya kan? Dibagi Q ini adalah Q awalnya, Q yang pertama, yaitu 100. Kita hitung secara sederhana matematikanya seperti ini boleh. Kalau dia pembagi seperti ini kita hilangkan nolnya. Supaya mudah menghitungnya kita hilangkan nolnya. Ya. Nah berarti 2, 1 dikali 2, nilainya 2. Kemudian 4, tinggal 4 ya. 4 dikali 1, 4. Kalau disederhanakan lagi, 2/4 ini sama dengan 1/2 atau desimalnya bilangannya 0,5. Nah sudah dapat nilai ED-nya 0,5. Nah, untuk menghitung koefisien elastisitas ini ada pembandingnya yaitu dengan angka 1. Nah, kalau dia kecil hasilnya daripada 1 seperti ini, ED-nya kan dapatnya kecil daripada angka 1, maka permintaan ini bersifat inelastis. Maknanya apa kalau bersifat inelastis ini permintaannya? Artinya perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta, ya kan? Artinya persentase perubahan harga itu kecil sekali pengaruhnya terhadap persentase perubahan barang yang diminta, ya kan? Maka nanti kalau kita bandingkan dengan angka 1, kalau dia koefisien elastis kecil daripada 1, maka permintaan tersebut bersifat inelastis. Ya kan? Nah, contoh kedua saya kasih. Misalnya pada saat harga barang yang pertama misalnya 100 misalnya. Ya kan? Pada saat harga 100, maka jumlah barang yang diminta itu misalnya sebanyak 200 gitu, 300 lah gitu ya. Kemudian pada saat kalau tadi harganya naik, kita buatkan contoh harganya turun. Menjadi harganya turun menjadi 90. Maka jumlah barang yang diminta, ya, kalau harga sesuai dengan permintaan, harga naik, maka permintaan turun. Kalau harga turun, permintaannya naik. Jadi, karena harga turun 90, permintaannya naik menjadi 360 unit. Ya kan? Nah, bagaimana ED-nya atau koefisien elastisitas permintaannya? Kita hitung, ya. Kita masukkan ke rumus seperti ini. Nah, delta Q-nya kita hitung dulu. Delta Q. Nah, delta Q-nya berapa? Dari 300 menjadi 360 itu sebanyak 60 nilainya. Berapa delta P-nya? Kita hitung. Delta P-nya dari 100 menjadi 90 berubahnya 10. Nah, kita masukkanlah delta Q dan delta P ini ke dalam rumus yang seperti ini tadi. Delta Q-nya nilainya 60, delta P-nya 10. Kali P awalnya 100 per Q awalnya 300. Nah, kalau seperti ini kita coret saja boleh, seperti ini ya. Coret. Dapat hasilnya 6 ya, 6 kali 1 6, 1 kali 3 3, 6 per 3. Maka dapat hasilnya itu bilangannya 2. Nah, kalau sudah dapat koefisien elastisitasnya permintaan 2 itu, maka ED-nya artinya lebih kecil atau lebih besar daripada 1, berarti dia lebih besar daripada 1. Maka permintaannya kalau dia lebih besar daripada 1, permintaannya itu bersifat elastis. Nah, artinya apa kalau permintaan bersifat elastis? Artinya perubahan harga itu sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kalau harganya turun, maka permintaannya naik cukup besar. Kalau harganya naik, maka permintaannya turunnya cukup besar begitu. Maka disebut dengan permintaan bersifat elastis. Terbalik, berbeda dengan inelastis. Kalau ini
harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta, ya kan? Oke, nah sekarang kalau kita menggambarkan kurvanya, ya, kita buat kurva elastisitas itu. Kita buat gambarnya sederhana, tidak usah pakai penggaris, kita sederhanakan saja. Misalnya yang pertama, yang bersifat inelastis itu bagaimana kurvanya, ya kan? Kita lambangkan seperti ini. Ini lambang price, ini lambang Q quantity, ini titik nolnya. Kita lihat yang pertama, pada saat harga 200, kita pakai satuan ini 100, 200 ya. 100, 200, ya kan? Kemudian kita pakai sini lambangnya 100, berarti 100, ini 200. Nah, bagaimana? Coba kita lihat pada P pertama 200, ya kan? Jumlah barang diminta 100, berarti titik temunya di sini. Nah, sini titik satunya. Ini titik satunya. Kemudian ketika harga naik 240, kalau di sini 250, sekitar sini 240 ya titiknya. Jumlah barang yang diminta turun menjadi sebesar 90, berarti sekitar sini titiknya, ya kan? Berarti kalau kita temukan titik ini garisnya, kita lihat ya. Nah, garisnya itu sedikit agak curam. Nah, inilah contoh kurva daripada kalau dia permintaannya itu bersifat inelastis ya. Inelastis ini. Nah, ID-nya lebih kecil daripada 1. Kemudian bagaimana kalau kurva yang kedua? Permintaannya bersifat elastis. Kita buat lagi kurvanya secara sederhana saja, tidak usah pakai penggaris. Ini 100. Berarti kita pakai lambang ini P, ini Q, ini titik nolnya, ya kan? Kita ambil angkanya 100, 200, ya kan? Ini misalnya 100, ini 200. Kemudian ini 100, 200, 300, ya. Ini 400. Ini 100, 200, 300, 400. Nah, pada waktu P awal ini 100 di sini, maka jumlah barang diminta sebanyak 300. Berarti untuk yang pertama ini titik temunya di sini. Ini titik pertamanya. Kemudian harga turun dari 90 sekitar segini ya. Sekitar sini titiknya. Kemudian harga barang jumlah barang diminta naik menjadi 360. Kalau di 360 berarti sekitar sini ya. Nah, 360-nya. Nah, kalau kita hubungkan ya, garisnya seperti ini, titik 1 dan titik 2, kurvanya kita hubungkan seperti ini. Kita lihat gambarnya sedikit agak landai, berbeda dengan ini. Kalau yang ini ED-nya itu nilainya lebih besar daripada 1, ya, kurvanya itu sedikit melandai seperti ini. Kalau yang ED-nya lebih kecil dari 1, maka kurvanya sedikit agak tegak lurus dan agak curam. Nah, inilah perbedaan kurva kalau dia permintaan bersifat inelastis seperti ini, dan ini kurva permintaan bersifat elastis. Oke, untuk saat ini saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya, yaitu bagaimana kalau nanti hasilnya itu ED-nya sama dengan 1, kemudian ada lagi ED-nya itu sama dengan 0, dan ada lagi ED-nya itu, yang ED-nya ini nanti hasilnya tidak terhingga. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, saya kira demikian saja untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.